sekarang kan sudah diputuskan oleh Badan Legislasi dan sudah kita serahkan ke pimpinan untuk sesegera mungkin diparipurnakan jadi usul inisiatif. Tapi sekarang kita menunggu, mudah-mudahan BAMUS masih ada sebelum masa persidangan ini akan berakhir. Kalau itu bisa dilakukan, maka sesegera mungkin surat pimpinan DPR ke pemerintah untuk kita mintakan supaya segera mungkin juga supresnya segera turun dan dimnya. Hanya masalah waktu, karena bahwa tidak ada waktu yang pas cukup untuk kemudian untuk dilakukan secara mekanisme yang ada, karena kami berkeinginan bahwa RUU PKS ini memang kemudian bisa kita putuskan sesuai mekanisme yang ada sehingga bisa menjaga pelaksanaan dari undang-undang itu berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya. Kita sudah menyelesaikan di Badan Legislasi dalam rangka penyusunan naskah, sudah diplenokan. Dan ini tinggal kita bawa ke paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Sekali lagi apresiasi saya kepada Bung Willy dan kawan-kawan di Balik ya yang mengupayakan langkah maju untuk pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini agar para anggota legislatif ini betul-betul memfokuskan pada kebutuhan korban. Jangan mencampurkan kesemuanya itu dalam satu produk hukum. Karena itu akan sangat berbahaya, sementara fokus kita dalam rancangan undang-undang TPKS ini adalah justru untuk menguatkan posisi korban dalam mengakses keadilan dan juga pemulihan gitu. Problem klasik, problem paling mendasar dari kekerasan seksual adalah itu korban tidak berdaya. Aparat penegak hukum tidak bisa menindak si pelaku. Maka kemudian ini adalah langkah yang progresif, kita memiliki hukum acara sendiri dengan hanya satu alat bukti, kesaksian korban, itu sudah bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Memang sebagai satu kesatuan, DPR ini tidak merata terlihat kalau untuk hal-hal yang menyangkut masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, atau korban-korban kekerasan seksual. Apakah ini akan menjadi seperti RUU PRT misalnya, atau masyarakat adat yang nggak kunjung jadi juga, dan kebetulan juga menyangkut masyarakat yang rentan? Oke. Aksi kawal RUU TPKS sampai sah, puluhan wanita geruduk gedung DPR RI. Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual menggelar aksi yang bertepatan digelar pada Hari Pergerakan Perempuan Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Desember 2021. Aksi tersebut digelar untuk mendesak parlemen mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Pantauan Suara.com di lokasi, puluhan orang mengikuti aksi tersebut sembari membawa poster bertuliskan dukungan terhadap pengesahan RUU TPKS dan bunga mawar. Dengan menerapkan protokol kesehatan, mereka menjalani aksi secara damai dan tertib. Dalam orasinya, salah satu bagian dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Ernawati, mengungkapkan kalau pihaknya akan terus mengawal RUU PKS sampai DPR RI mengesahkannya. Perjuangan itu akan terus dilakukan karena hingga saat ini masih ada dua fraksi yang menolak atas pengesahan RUU TPKS. Masih ada dua fraksi yang menolak pengesahan RUU ini. Jadi kami tidak akan diam di sini, kami akan terus bergerak hingga DPR RI melakukan sidang pengesahan 13 Januari. Kata Ernawati saat berorasi, kami setiap hari akan memenuhi media sosial. Kami memenuhi berita-berita dengan tuntutan yang sama agar RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR dan agar DPR segera mengesahkan RUU TPKS, sambungnya. Desakan itu juga dilakukan oleh Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Karena saat ini kekerasan seksual di Indonesia terbilang sudah darurat. Kalau menurut data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, setidaknya terdapat sebanyak 2.693 kasus kekerasan terhadap perempuan sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2021. Di samping itu, terdapat 10.832 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 59,7% atau lebih dari separuhnya. Kasus kekerasan seksual yang makin marak terjadi itu dianggapnya menandakan makin sempitnya ruang aman bagi perempuan, termasuk di dunia pendidikan maupun di institusi keagamaan. Negara harus memastikan tidak ada lagi korban kekerasan seksual.
Karena kekerasan seksual berdampak serius terhadap kehidupan korban dan perilaku pelaku kekerasan seksual menjadi musuh bersama sebagai bangsa yang bermartabat, ujarnya. Aksi kawal RUU TPKS sampai sah, puluhan wanita geruduk gedung DPR RI. Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual menggelar aksi yang bertepatan digelar pada Hari Pergerakan Perempuan Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta, Rabu 22 Desember 2021. Aksi tersebut digelar untuk mendesak parlemen mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI. Pantauan suara.com di lokasi, puluhan orang mengikuti aksi tersebut sembari membawa poster bertuliskan dukungan terhadap pengesahan RUU TPKS dan bunga mawar. Dengan menerapkan protokol kesehatan, mereka menjalani aksi secara damai dan tertib. Dalam orasinya, salah satu bagian dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Ernawati, mengungkapkan kalau pihaknya akan terus mengawal RUU PKS sampai DPR RI mengesahkannya. Perjuangan itu akan terus dilakukan karena hingga saat ini masih ada 2 fraksi yang menolak atas pengesahan RUU TPKS. Masih ada 2 fraksi yang menolak pengesahan RUU ini. Jadi kami tidak akan diam di sini. Kami akan terus bergerak hingga DPR RI melakukan sidang pengesahan 13 Januari. Kata Ernawati saat berorasi. Kami setiap hari akan memenuhi media sosial. Kami memenuhi berita-berita dengan tuntutan yang sama agar RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR dan agar DPR segera mengesahkan RUU TPKS, sambungnya. Desakan itu juga dilakukan oleh Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual karena saat ini kekerasan seksual di Indonesia terbilang sudah darurat. Kalau menurut data yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA, setidaknya terdapat sebanyak 2.693 kasus kekerasan terhadap perempuan sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2021. Di samping itu, terdapat 10.832 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 59,7% atau lebih dari separuhnya. Kasus kekerasan seksual yang makin marak terjadi itu dianggapnya menandakan makin sempitnya ruang aman bagi perempuan termasuk di dunia pendidikan maupun di institusi keagamaan. Negara harus memastikan tidak ada lagi korban kekerasan seksual karena kekerasan seksual berdampak serius terhadap kehidupan korban dan perilaku pelaku kekerasan seksual menjadi musuh bersama sebagai bangsa yang bermartabat, ujarnya.